Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Wulandari. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan media dan sumber belajar yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Isnaini, SAG, MPD. Nah, proses pembelajaran dan media pembelajaran bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling terkait untuk menunjang proses pembelajaran, baik pembelajaran formal maupun yang informal. Media pembelajaran selanjutnya juga tidak luput dari wacana sumber proses belajar. Disinilah media pembelajaran selanjutnya menjadi salah satu komponen penting dalam proses mengajar. Sumber belajar berpengaruh secara langsung dalam proses belajar mengajar dan keberhasilan. Adapun pengertian sumber belajar. Menurut KBBI, sumber belajar adalah sesuatu atau orang yang dapat dijadikan tempat bertanya tentang berbagai pengetahuan. Sumber belajar adalah daya yang bisa dimanfaatkan guna kepentingan proses belajar mengajar, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagian atau keseluruhan. Nah, klasifikasi sumber belajar adalah semua sumber baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar, baik secara terpisah maupun terkombinasi, sehingga mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi tertentu. Lalu selanjutnya ada fungsi sumber belajar. Sumber belajar berfungsi untuk mendukung dan mempermudah proses pembelajaran dengan menyediakan informasi, referensi, dan media yang membantu pemahaman. Selain itu, sumber belajar juga bisa meningkatkan minat dan motivasi belajar, membuat pembelajaran lebih interaktif, serta membantu siswa atau peserta didik dalam mengembangkan keterampilan dan wawasan. Nah, adapun manfaat sumber belajar. Sumber belajar memiliki banyak manfaat dalam mendukung proses pembelajaran. Salah satunya untuk membantu mempermudah pemahaman materi dengan menyediakan berbagai referensi yang lebih lengkap dan jelas. Dengan adanya sumber belajar yang beragam, siswa atau peserta didik juga bisa menyesuaikan metode pembelajaran sesuai dengan gaya belajarnya, entah itu melalui bacaan, video, diskusi, atau praktik langsung. Selanjutnya ada klasifikasi sumber belajar. Pakar pendidikan Amerika Edgar Dale mengemukakan bahwa pengalaman adalah sumber belajar. Namun pengertian ini dapat menjadi sangat luas maknanya, seluas hidup itu sendiri, karena segala sesuatu yang dialami dianggap sebagai sumber belajar sepanjang hal itu membawa pengalaman yang menyebabkan belajar. Edgar Dale mengklasifikasikan pengalaman sebagai sumber belajar dalam sebuah kerucut pengalaman atau count of experience. Para pengelola lembaga pendidikan dianggap perlu memetakan macam-macam sumber pembelajaran yang akan dibutuhkan untuk menunjang proses pembelajaran yang efektif. Nah, adapun langkah mengklasifikasi sumber belajar. Yang pertama itu membuat daftar kebutuhan melalui identifikasi, melalui sumber dan sarana pembelajaran yang diperlukan untuk kegiatan pembelajaran yang ada di kelas ataupun di sekolah. Dan yang kedua, membuat daftar inventaris. Nah, membuat daftar inventaris sumber dan sarana belajar yang telah tersedia, baik yang ada di dalam lembaga pendidikan ataupun yang ada di luar lembaga pendidikan, seperti halnya fasilitas yang hanya tersedia di masyarakat. Dan yang ketiga, penggolongan ketersediaan alat, bahan, atau sumber belajar tersebut. Tujuannya adalah untuk mengetahui ketersediaan sumber belajar yang ada pada suatu lembaga pendidikan. Nah, pengelompokan sumber belajar. Sumber belajar tidak dapat dipahami dengan mendamati saja, maka perlu adanya pengelompokan sumber belajar antara lain. Yang pertama itu dari lingkungan alam. Nah, sumber belajar ini berupa benda-benda alami di sekitar kita seperti batu, tumbuhan, sawah, sungai, dan lain sebagainya. Yang kedua ada perpustakaan, yang berupa barang cetakan yang tersedia di perpustakaan, misalnya laporan penelitian, buku, majalah, ataupun jurnal. Lalu adapun narasumber, bisa berupa praktisi dalam bidang tertentu sesuai pelajarannya seperti pedagang, polisi, militer, dan juga petani. Lalu ada karya siswa, adalah media yang diciptakan oleh siswa, misalnya lukisan dan peta. Dan terakhir ada media elektronik, bisa berupa alat elektronik baik yang dibuat ataupun yang sudah tersedia. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.